A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maululah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kami hormati pemirsa kajian Islam dimanapun Anda berada. Pada realita dan faktanya di era kemajuan teknologi, di era perkembangan yang sangat luar biasa, di era modernisasi seperti sekarang, kita ini dihadapkan dengan satu fakta yang mungkin memang sebagai satu kondisi yang harus diterima oleh umat Islam, di mana secara duniawi orang-orang di luar Islam, orang Yahudi, orang Israel, orang Amerika mungkin, yang notabene-nya mereka adalah negara yang diduduki oleh rakyatnya yang tidak menyembah Allah, atau katakanlah non-muslim. Negara mereka lebih maju secara duniawi, secara perekonomian mereka menguasai, secara politik, secara pertahanan, negara-negara lebih maju daripada negara Islam. Lalu apa kita sebagai umat Islam ketika mendapatkan fakta yang demikian? Apakah yang sedang dikehendaki oleh Allah di balik fakta ini? Kajian Islam yang sangat saya hormati, sebenarnya jauh pada dahulu kala, pada zaman Rasulullah sudah pernah terjadi satu kejadian, di mana komunitas orang Yahudi itu adalah komunitas yang bisa dikatakan secara duniawi, secara ekonomi, secara politik, secara ketahanan, secara pertahanan mereka itu lebih kuat. Namun ketika lama-kelamaan Rasulullah berdakwah, beliau menghimpun kekuatan seraya menyebarkan agama Islam, Allah membalikkan keadaan. Kondisi orang Yahudi oleh Allah dijadikan satu komunitas yang tertinggal, komunitas yang keterlambatan, ekonominya lemah, pertahanannya lemah. Justru sebaliknya umat Islam pada saat itu di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW menjadi satu komunitas yang maju, umat yang beradidaya, umat yang berdikari, yang mampu secara perekonomian, secara politik bisa menyimbangi bahkan lebih daripada orang Yahudi. Ketika melihat dulu ketika pada zaman Yahudi dalam masa kejayaannya, orang Yahudi justru menghina Rasulullah. Ketika situasi berbalik, berpihak pada umat Islam, Rasulullah dan para pendukungnya diberi kesempatan untuk memimpin secara perekonomian, secara politik. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Yadullahi maululah, sesuai dengan ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Maidah. Yadullahi maululah. Mereka tidak menjadikan ibroh situasi tersebut, bahkan kekufuran mereka semakin menjadi. Mereka menuduh bahwa Allah tangannya dikerangkeng, maululah, diikat, sebagai satu kinayah, sebagai satu singgungan dari mereka bahwa Allah itu adalah bakhil,
kikir karena mereka pada saat itu secara perekonomian mereka sedang terpuruk. Situasi tidak sedang berpihak pada mereka, tapi hal tersebut tidak membuat mereka justru beriman kepada Rasulullah, bahkan kekufurannya tambah buruk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan ketika mereka mengatakan yadullahi maululah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Justru tangan mereka yang diikat. Dalam artian mereka itu oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk beramal baik. Sebelum mereka kaya, mereka justru tidak beriman. Ketika mereka kafir, mereka tidak mengambil ibrah, tapi justru tambah kufur. Bal yadahu mabsutatan. Allah menegaskan bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan, diulurkan. Dalam artian bukan tangan secara hakiki, tapi sifat rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas. Mabsutatan ini sebagai satu kinayah. Yunfiku kaifa yasha. Pada kalimat ini yang menjadi penuntunnya. Allah itu memberi yunfiku, memberi rezeki kaifa yasha, sesuai kehendaknya. Maka dari ayat ini bisa kita pahami ketertinggalan umat manusia dalam segi ekonomi itu tidak menjadi ukuran bahwa Allah sedang keperpihakan Allah. Siapapun yang kaya, siapapun yang miskin, itu tidak menjadi penentu pada siapa Allah sedang berpihak. Penentunya adalah bagi mereka yang beriman. Allah berpihak bagi mereka yang bertakwa. Allah berpihak bagi mereka yang memeluk agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi secara sejarah telah merekam bahwa faktanya umat Islam juga memasuki beberapa periode-periode, memasuki dua segmen. Ada kalanya maju secara ekonomi. Umat Islam seperti sekarang mungkin secara ekonomi masih kalah, mundur. Begitu juga orang di luar Islam terbagi di atas beberapa segmen. Ada kalanya segmen mereka maju secara ekonomi, ada kalanya sejarah mencatat mereka mundur secara ekonomi. Ada beberapa periode yang dialami umat beragama di dunia ini, termasuk umat Islam sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di lain ayat, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih." Allah yang mengutus utusannya yaitu Nabi Muhammad agar apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Agar agama Islam ini bisa mengungguli, menang terhadap agama-agama yang lain. Ukuran tersebut tentu bukan pada sisi ekonomi, tentang sisi kemuliaan duniawi, tapi tentang agama. Satu konsep yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah satu konsep yang memang kebenarannya itu sangat absolut. Innad dina indallahil Islam. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa di antara kemuliaan Allah yang diberikan bagi mereka yang memeluk agama Islam adalah kemajuan secara ekonomi. Dalam lain ayat Allah mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Tapi jangan sampai kita menilai bahwa ukuran keberpihakan Allah itu kita lihat dari mana Allah memberi rezeki duniawi, bukan. Tapi bagaimana mereka bertakwa, bagaimana mereka secara sungguh-sungguh memeluk agama Islam. Pada satu cerita, ada cerita menarik. Suatu saat ada seorang ulama berkata, mengutip satu hadis Nabi, "Ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin." Dunia adalah penjara bagi orang-orang kafir. Maksud kami, ad-dunya sijnul muslimin. Dunia adalah penjara bagi orang-orang Islam. Sebaliknya dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Kemudian ulama tersebut setelah mengatakan seperti itu, lalu datang seorang kafir yang sangat miskin sekali. Ulama yang berkata demikian adalah seorang ulama yang sangat berwibawa, kaya raya. Protes orang kafir tadi. "Wahai Tuhan," katanya, "orang Islam itu ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin. Sedangkan fakta yang saya terima sekarang, Anda sebagai orang Islam lebih kaya daripada saya. Justru saya sebagai orang kafir justru lebih miskin. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dari makalah ad-dunya sijnul muslimin yang seperti Anda katakan?"
Ulama itu serta menjawab, yang dimaksud ad-dunya sijnul muslimin, penjara bagi orang Islam. Kekayaan yang saya terima sekarang sebagai orang Islam, itu masih ukuran sebagai satu penjara dibanding kelak balasan saya sebagai orang Islam di akhirat. Termasuk juga kemiskinan yang telah menimpa Anda sebagai orang kafir, itu akan menjadi satu surga, gambaran surga dibandingkan kelak ketika Anda menerima siksa sebagai orang kafir di akhirat. Jadi sekali lagi, kaya atau miskin tidak menjadi ukuran. Keberpihakan Allah kepada siapa? Keberpihakan Allah bagi mereka yang memeluk agama Islam dan bertakwa secara sungguh-sungguh. Innad dina indallahil Islam. Pemirsa kajian Islam yang sangat saya hormati, demikian kajian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.